perkenalkan nama saya Oktavia Ramadhani dengan NIM 877882509 dari Prodi PGSD. Di sini saya membuat video tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah bagaimana hubungan timbal balik yang sangat erat antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan bukanlah dua bidang yang terpisah, tetapi memiliki hubungan simbiosis bersama. Filsafat ilmu bertindak sebagai landasan-landasan kritis yang mengawasi, menguji, dan memperkuat eksistensi keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memastikan agar ilmu pendidikan tidak sekedar menjadi dogma atau teknik kehafalan, melainkan sebuah cabang ilmu yang memiliki metodologi yang valid, objektif, dan syarat akan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menjadi objek pasif. Praktik pendidikan yang dinamis turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan cara memasok data empiris, tantangan-tantangan baru di lapangan, serta melahirkan pemikir-pemikir baru yang kritis. Tanpa ilmu pendidikan, filsafat ilmu akan kehilangan relevansi praktisnya dan menjadi menara gading yang teoritis. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Hal ini dikarenakan filsafat ilmu membekali kita dengan 3 pilar utamanya, yaitu yang pertama, ontologi. Ontologi membedah apa yang menjadi kajian esensial dari pendidikan. Melalui ontologi kita menganalisis hakikat manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan batasan-batasan apa saja yang ada dalam wilayah ilmu pendidikan. Yang kedua, epistemologi, membedah bagaimana ilmu pendidikan itu diperoleh dan disusun secara ilmiah. Ini menjadi pisau analisis untuk menguji keabsahan metode pembelajaran, validitas kurikulum, dan bagaimana pengetahuan ditransfer secara logis serta empiris kepada peserta didik. Yang ketiga, aksiologi, membedah untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan. Aksiologi menyoroti aspek nilai, etika, dan moral, serta memastikan bahwa proses pendidikan diarahkan demi kemaslahatan manusia, bukan untuk dimensi destruksi sosial atau sekedar mencetak robot industri. Yang keempat, mari kita lihat contoh konkret penerapannya dalam realitas pendidikan saat ini. Misalnya pada arah kebijakan kurikulum merdeka. Secara ontologi, kurikulum ini memandang siswa sebagai individu merdeka yang memiliki potensi unik dan beragam, bukan wadah kosong yang dipaksa seragam. Secara epistemologi, pendekatan pembelajaran bergeser menggunakan project-based learning dan inquiry learning. Di sini siswa diajak mencari tahu melalui metode ilmiah, bukan sekedar diberi tahu. Secara aksiologi, kurikulum ini memprioritaskan pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Ini membuktikan adanya orientasi nilai, bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari angka kognitif, melainkan keluhuran budi pekerti. Sebagai kesimpulan, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan yang hidup dan saling menghidupi. Filsafat ilmu memberi arah dan dasar teoritis yang kokoh, sementara praktik pendidikan menjadi laboratorium nyata yang menguji kebenaran filsafat tersebut secara konstekstual. Dengan memahami keterkaitan ini, kita selaku calon pendidik dapat bertindak lebih bijaksana, kritis, dan sistematis dalam menyelesaikan berbagai problematika pendidikan nasional.